Sehingga dirinya jadi bodoh, tapi dia mendikte apa yang dilakukan oleh ulama. Oh, apa itu sholat Jumat? Nggak sah itu sholat Jumat di Monas. Bodoh, goblok. Giliran dikasih dalil diem. Ini banyak orang-orang yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, keluarga besar daripada almarhum Al-Habib Abdul Rahman Ibn Umar Al-Attas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Allah kumpulkan beliau bersama datuk beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama, akhuya Habibi Qalbi Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas, akhuya Al-Habib Saleh bin Abdul Rahman Al-Attas, beserta seluruh para habaib, beserta seluruh hadirin hadirat Majelis Ta'lim Huraidah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita, hati menggerakkan kedua kaki kita, sehingga kedua kaki kita melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Tempat yang menjadi tempat turunnya rahmat, tempat yang menjadi tempat turunnya maghfirah, tempat yang menjadi tempat turunnya hidayah, tempat yang menjadi tempat yang dimana hamba-hamba yang tidak tampak lebih banyak daripada hamba-hamba yang tampak. Siapa? Yakni para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Habib Saleh membacakan kitab tadi Faidul Mukhtar, yang dimana khuyra Sulaiman bainal ilm wal mal wal muluk, saya teringat ada satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Kata Allah, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama orang-orang yang mengenal dengan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama para ulama dengan orang-orang yang bodoh? La yastawuna abada, la fid dunya wa la fil akhirah. Tidak akan pernah sama orang-orang berilmu dengan kita orang-orang yang bodoh. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Apa yang tidak sama? Keadaannya tidak sama, ibadahnya tidak sama, duduknya kita tidak sama, makannya kita tidak sama, mandinya tidak sama. Semua perkara yang tidak sama, semua keadaannya tidak sama, magomnya tidak sama. Kita duduknya sia-sia. Beliau-beliau orang-orang yang berilmu duduknya ibadah. Kita makannya sia-sia, beliau-beliau makannya ibadah. Perkara-perkara mubah, perkara-perkara ibadah yang beliau lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang berilmu. Beda dengan kita. Kita duduknya sia-sia, makannya sia-sia, tidurnya sia-sia. Beliau-beliau orang yang berilmu. Perkara-perkara mubah yang beliau lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena segala perkara-perkara yang mubah, segala perkara-perkara yang ibadah, beliau niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau-beliau mau makan, beliau niatkan, saya niat makan untuk agar badan saya kuat untuk beribadah kepada Allah. Makannya dapat pahala. Kita makannya sia-sia, nggak ada kita niatkan karena Allah, nggak ada kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak akan pernah sama. Duduknya tidak sama. Orang-orang yang berilmu, duduknya mereka ibadah. Orang-orang yang berilmu memandang wajah mereka ibadah. Bersalaman dengan mereka ibadah. Beda kita memandang wajah Habib Hanif dengan memandang wajah orang-orang yang bodoh, itu nggak sama.
yakni memandang wajah para ulama, memandang wajah orang-orang soleh, di situ mendapat rahmat dari Allah. Sampai-sampai dikatakan dalam satu hadis, walaupun derajatnya dhaif, yakni hadis dhaif bisa dipakai dalam fadhailul amal atau dalam targhib dan tarhib. Yang dimana dikatakan man nadhara aliman nadratan fa fariha biha wa khalaqa Allah min tilka nadrah malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memandang wajah orang alim, memandang wajah orang yang berilmu dengan pandangan kebahagiaan, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, maka dari pandangan tersebut Allah ciptakan malaikat yang akan mohon ampun baginya sampai datangnya hari kiamat. Memandang wajah ulama, memandang wajah orang soleh tidak sama dengan memandang wajah selain daripada ulama, selain daripada orang-orang soleh. Menyentuh para ulama, menyentuh orang-orang soleh. Kata Rasul, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, barang siapa yang mencium tangan orang alim, seakan-akan dia mencium tanganku, kata Rasulullah SAW. Ya, tidak sama kita mencium tangan ulama, mencium tangan orang-orang soleh, memegang tangan beliau-beliau dengan memegang tangan selain daripada beliau-beliau tidak sama. Sampai-sampai diceritakan di zaman Imam Al-Khufi, ketika itu ada perampok, yang dimana para perampok ini setelah mereka selesai merampok, ketua perampok itu memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke pasar membeli betih. Betih itu banyak orang berkata semangka, tetapi dulu waktu saya hadir Zain bin Smith Madinah, beliau berkata betih itu timun suri, yang paling benar betih itu timun suri, kata Habib Zain bin Smith. Ya, ini timun suri sama, timun suri juga sejenis semangka, ya ini tumbuh-tumbuhan, tapi yang paling benarnya asal ya, betih itu adalah timun suri. Nah, singkat cerita udah dibeli timun suri untuk menyegarkan dahaga mereka. Nah, di situ ketika ini perampok tadi pergi ke pasar, banyak orang-orang yang jualan timun suri di situ. Ada satu orang, dia berkata, ini harganya berapa? 5.000. Yang ini 5.000. Yang ini 5.000. Yang ini 5.000. Yang ini, ya, yang ini beda 100.000. Lah, kenapa yang ini beda? Besarnya sama, rasanya sama. Kata pedagangnya, iya, yang ini beda. Tadi Imam Al-Khufi lewat di sini nggak sengaja tangannya itu dibuat, makanya lebih mahal daripada yang lain. Akhirnya perampok tersebut, ya udah, saya beli yang 100.000 yang habis dipegang oleh Imam Al-Khufi. Dibawa itu buah timun suri tadi, dibawa ke bosnya. Kata bosnya, kenapa kamu lama? Oh ya bos, ini tadi saya habis milih, ini timun suri beda. Apa bedanya? Ini timun suri lebih mahal dari timun suri yang lain, karena ini timun suri habis disentuh oleh Imam Al-Khufi. Imam Al-Khufi, ulama besar itu, seorang sufi itu, ya ayo sama-sama kita makan. Siapa tahu dengan memakan buah yang bekas disentuh oleh beliau, kita bertobat kepada Allah SWT. Mereka makan buah tersebut, setelah mereka selesai makan buah itu, mereka semua bertobat dan kembali ke jalan Allah SWT. Kenapa? Memakan buah yang habis disentuh oleh ulama dan habis disentuh orang-orang soleh. Coba kalau buahnya habis disentuh sama itu, nggak sama. Ya, jadi jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan ulama. Jangan pernah kita menyamakan diri kita dengan orang-orang soleh. Kita nggak sama dengan para ulama. Jadi kalau kita ini orang bodoh, jangan menyamakan diri kita dengan beliau-beliau para ulama. Jangan menyamakan diri kita dengan beliau-beliau. Kita nggak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat juga tidak sama. Sampai-sampai dikatakan di akhirat para ulama Allah berikan 500 derajat. Mabaina darajataini masyuratu khamsami'ati. Allah berikan 700 derajat. Di antara derajat yang satu dengan derajat yang lain itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Ulama sudah sampai kemana, kita masih ngerangka. Jadi tidak akan pernah sama. Beliau-beliau para ulama adalah pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, penerus perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau-beliau memegang warisan Nabi. Apa warisannya Nabi? Warisannya Nabi bukan harta, bukan pangkat, bukan dinar, bukan dirham, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan, tetapi warisan Nabi Muhammad adalah ilmu, amal, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, qanaah. Itulah warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena beliau-beliau para ulama, kita tidak akan mengenal iman yang dijelaskan oleh Habib Hanif.
Kalau bukan karena ulama, kita tidak akan mengenal Islam, tidak akan mengenal Allah, tidak akan mengenal Nabi Muhammad, tidak akan mengenal surah Nabi, tidak akan mengenal apa itu sholat, apa itu puasa, tidak akan mengenal syariat, tidak akan mengenal takwa, tidak akan mengenal qanaat, tidak akan mengenal semuanya. Kalau bukan karena para ulama dan bukan karena orang-orang soleh. Makanya kita bersyukur kepada Allah, Indonesia adalah tanah para ulama. Datang para ulama dari Hadramut, para habaib, para wali songo datang untuk membawa Islam, untuk menjelaskan Islam, untuk menyebarkan Islam. Siapa beliau-beliau kalau bukan para ulama dan kalau bukan para orang-orang soleh? Yani jangan pernah kita menyamakan diri kita. Ini enggak. Banyak orang sekarang udah bodoh, goblok, tolol, terus mau menyamakan dirinya, bahkan bukan menyamakan, bahkan menganggap dirinya lebih tinggi daripada ulama. Padahal goblok, padahal tolol, bodoh. Mending kalau orang goblok. Kalau orang goblok, orang bodoh, sadar akan dirinya, maka dia akan berusaha untuk menghilangkan kebodohannya. Yakni rajulun arba, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Laki-laki itu ada 4. Yang pertama, laki-laki yang tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Fadzaka alim. Ini orang berilmu, yakni dia pintar dan dia tahu kalau dirinya pintar. Dia berilmu dan dia tahu kalau dirinya berilmu. Ini orang berilmu. Ini orang alim, ikuti dia. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang kedua, ada orang yang pintar, ada orang yang berilmu, ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Nah, ini ghafil, ini orang yang lalai, orang tertidur. Bangunin dia, bangunin. Bangun. Kamu berilmu, kamu punya ilmu. Ayo amalkan kau punya ilmu, ajarkan kau punya ilmu. Jangan kau katimul ilm, jangan kau menyembunyikan kau punya ilmu. Kau akan dilaknat oleh Allah SWT. Bangunkan dia. Nah, yang ketiga, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzaka mustarsyidun. Yang ketiga, ada orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, tapi dirinya sadar kalau dirinya itu bodoh. Dia bodoh, dia nggak punya ilmu, tapi dia sadar, dia tahu dirinya bodoh. Dia tahu dia nggak punya ilmu. Sehingga ini orang yang butuh petunjuk. Kalau orang sadar dirinya bodoh, maka dia akan berusaha menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Orang kalau sadar dirinya bodoh, dia pasti akan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti ingin berusaha menghilangkan kebodohannya dan mencari ilmunya Allah. Nah, ini ada golongan yang keempat yang banyak zaman sekarang. Siapa mereka? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Orang yang goblok, bodoh, tolol dan tidak sadar kalau dirinya bodoh, goblok dan tolol. Orang kalau bodoh, bagaimana mungkin ingin menghilangkan kebodohan dalam dirinya kalau dia sendiri tidak sadar dirinya itu bodoh. Jadi bodoh sok pinter, goblok sok pinter, tolol sok pinter. Ini orang-orang zaman sekarang banyak seperti ini. Sehingga apa? Sehingga dengan kebodohannya yang dia tidak tahu kalau dirinya bodoh, suka mendikte apa yang dilakukan oleh ulama-ulama, sehingga dirinya dia bodoh, tapi dia mendikte apa yang dilakukan oleh ulama. Oh, apa itu sholat Jumat? Nggak sah itu sholat Jumat di Monas. Bodoh, goblok. Giliran dikasih dalil diem. Jadi banyak orang-orang yang seperti ini. Ya ini sama seperti di tempatnya. Di tempatnya itu banyak yang nggak pakai speaker. Akan tetapi anak yang pakai speaker tidak pernah melarang mereka yang nggak pakai speaker. Akan tetapi kalau orang-orang yang sama-sama tahu, kita nggak bakal saling mengharamkan, kita nggak bakal saling memaksakan kamu harus pakai speaker, atau mereka yang nggak pakai speakernya kamu harus nggak pakai speaker. Nggak. Ya ini sama-sama menghargai, sama-sama. Oh ya kan, ini nggak pakai speaker, ini punya dalil, kami pakai speaker, kami punya dalil. Sama seperti zaman dulu ada Kiai Hasyim Asy'ari sama Mbah Mangli. Kiai Hasyim Asy'ari pakai dufuf, pakai hadroh. Mbah Mangli nggak pakai hadroh, nggak pakai speaker. Ya ini ketika Mbah Mangli datang ke Jombang ke Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari memerintahkan untuk apa? Untuk menyembunyikan semua beduk-beduk yang ada di masjid. Kenapa? Karena menghargai Mbah Mangli yang tidak pakai speaker dan tidak pakai dufuf atau hadroh. Nah, melihat itu Mbah Mangli merasa takjub dengan keilmuan yang luar biasa daripada Kiai Hasyim Asy'ari, yakni menghargai daripada Mbah Mangli. Akhirnya sebaliknya,
ketika Kasyim Asy'ari datang ke Magelang, ke tempat Mbah Mangli, beliau memerintahkan untuk menyambut dengan hadrat. Padahal beliau nggak pakai hadrat. Nah, ini ya, ini orang kalau saling berilmu seperti ini, bukan seperti orang-orang bodoh zaman sekarang. Udah bodoh malah mendikte ulama. Nah, ini orang-orang yang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya bodoh. Ada lagi di zaman dulu ada satu cerita bahwa saya ada seorang ahli ibadah. Makanya kan dikatakan yakni orang-orang yakni kullu amalin bila ilmin amaluhu mardudatun amaluhu mardudatun la tuqbalu. Yakni segala amal ibadah yang tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diceritakan dulu ada seorang ahli ibadah. Pagi, siang, sore, malam ibadah terus. Akan tetapi suatu hari tetangganya bingung. Tetangganya bilang, "Ya Syekh, kamu ahli ibadah, tapi kenapa kamu berzina dengan kamu punya keledai?" Apa kata dia? "Ya, saya berzina dengan keledai untuk menghindari saya berzina dengan perempuan." Jadi dia ini bodoh, dia nggak tahu kalau berzina dengan keledai itu haram. Ya, jadi dia kira yang haram itu dengan perempuan. Kalau sama binatang, dia pikir nggak haram. Nah, ini bodoh, goblok, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Bodoh, goblok, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Nah, makanya kalau Rasul kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Jadilah kamu orang yang berilmu. Oh Habib, saya nggak bisa jadi orang berilmu. Kun muta'aliman. Jadilah engkau pencari ilmu. Jadilah engkau penuntut ilmu. Gak bisa saya jadi penuntut ilmu, udah tua atau udah nggak lagi muda. Saya udah sibuk banyak ini. Gak bisa jadi penuntut ilmu. Kun mustami'an. Jadilah pendengar ilmu. Jadilah pendengar nasihat. Duduk di majelis-majelis ta'lim seperti ini. Gak bisa juga. Kun muhibban. Jadilah pecinta ilmu, pecinta para ulama, pecinta orang-orang soleh. Itu pilihan terakhir bagimu. Kamu tidak bisa juga, maka sudah. Wala takun mubghidan, jangan engkau jadi golongan yang kelima. Siapa golongan kelima? Orang berilmu bukan, penuntut ilmu bukan, pencari ilmu bukan, pendengar ilmu bukan, pecinta bukan, bangsa dia, ahli maksiat dia, suka berbuat dosa dia, goblok dia, tolol iya, malah menjadi pembenci para ulama, malah menjadi pembenci majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis ta'lim, membenci para habaib apalagi, dan membenci para kiai serta membenci orang-orang soleh. Ini adalah al-anun nas, manusia yang paling laknat di muka bumi Allah Subhanahu